Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran fikih. Semoga Ananda semuanya seperti biasanya sudah seger on and wangi on ya. Iya, betul sekali, sudah siap dengan pembelajaran kita. Nah, agar lebih mudah dan lebih berkah, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Shadaqallahul azim. Pertemuan kita kali ini melanjutkan materi bab 6, yaitu tentang kepemilikan atau milkiyah dan akad. Pada saat yang lalu kita telah membahas tentang kepemilikan atau milkiyah, dan kali ini kita akan membahas tentang akad atau transaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalil yang mendasari legalitas akad adalah firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 yang telah kita baca bersama, di mana isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 adalah yang pertama, mengajak orang yang beriman untuk memenuhi setiap akad. Yang kedua, menjelaskan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, akad jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Baik Ananda sekalian, akad memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan muamalah. Bahkan, akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi tentu saja mempunyai pengaruh atau akibat hukum yang sangat luas. Nah, dengan adanya akad, maka sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab, dan kegunaan sesuatu. Untuk itu, kita bahas definisi akad menurut bahasa Ananda sekalian adalah ikatan atau tali pengikat. Sedangkan pengertian atau definisi akad menurut istilah ada dua makna, yaitu ada makna umum dan juga ada makna khusus. Definisi akad secara umum Ananda sekalian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas keinginannya sendiri, seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan atau dua orang untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Adapun pengertian atau definisi akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan hukum syara yang berdampak pada objeknya, sehingga mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat, seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, maka tidak dinamakan akad. Kita berlanjut kepada struktur akad Ananda sekalian. Ada sigoh, yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad baik secara ucapan, pekerjaan, atau isyarat dan juga tulisan. Kemudian ada akid, yaitu ijab dan qabul tidak mungkin terrealisasi tanpa adanya pelaku akad. Maka Ananda sekalian, dalam akad harus ada akid atau pelaku akad untuk melangsungkan akad. Kemudian ada ma'qud alaih, yaitu objek akad. Ma'qud alaih Ananda sekalian, ada kalanya berupa barang seperti dalam akad hibah atau pemberian, atau tidak berupa barang seperti mempelai wanita dalam akad pertikahan, atau berupa manfaat seperti dalam akad ijarah atau persewaan.
Berlanjut kepada tujuan akad ananda sekalian, yaitu tujuan pelaku akad untuk melangsungkan akad. Nah, tujuan akad ini tentu saja akan berbeda dalam setiap akad. Misalnya kita bahas yang pertama adalah akad ba'i. Nah, tujuan akad ini adalah memindah kepemilikan barang kepada pembeli dengan alat pembayaran yang biasa disebut dengan transaksi jual beli. Yang kedua ananda sekalian adalah akad ijarah. Tujuan akad ini adalah memindah kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran atau yang biasa disebut dengan transaksi persewaan. Yang ketiga adalah akad hibah. Nah, tujuan akad ini ananda sekalian adalah memindah kepemilikan barang tanpa imbalan. Ya, ini disebut dengan transaksi pemberian. Jadi, jika barang telah diterima selain pemberian dari orang tua kepada anaknya. Misalnya ada seseorang yang memberikan sebuah mobil atau rumah. Nah, itu disebut dengan akad hibah. Di ujung pembahasan akad atau transaksi ananda sekalian adalah macam-macam akad. Yang pertama, macam-macam akad berdasarkan objek akad ada dua. Aqdun maliyun, yaitu akad yang terjadi pada objek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad ba'i atau jual beli, atau tanpa timbal balik seperti akad hibah atau pemberian. Kemudian ada aqdun ghairu maliyin, yaitu akad yang objek akadnya tidak berupa harta, seperti akad wakalah atau akad perwakilan. Kemudian macam-macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak ada dua ananda sekalian. Yang pertama adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad. Seperti misalnya ada cacat dalam objek akad. Nah, akad lazim ini tidak bisa batal sebab meninggalnya salah satu atau kedua pelaku akad, seperti akad ijarah atau persewaan atau akad hibah pemberian setelah barang diterima mau hublab atau pihak penerima. Yang kedua adalah akad jaiz ananda sekalian, yaitu akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah atau transaksi perwakilan atau akad wadi'ah atau transaksi penitipan barang. Nah, akad jaiz ini berbeda dengan akad lazim, yakni jika salah satu pelaku akad meninggal, maka berkonsekuensi membatalkan akad. Dan yang terakhir adalah macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya juga terbagi menjadi dua ananda sekalian. Yang pertama adalah akad sahih, yaitu akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad yang sahih tentu saja akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad, seperti konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan barang terhadap pembeli dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran terhadap penjual dalam transaksi jual beli, atau konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan hak pemanfaatan barang terhadap pihak penyewa dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran atau ongkos sewa terhadap pihak yang menyewakan dalam transaksi persewaan. Dan yang kedua adalah akad fasid, yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti pelaku akad adalah orang gila atau anak kecil. Kebalikan dari akad sahih, maka akad fasid tidak berkonsekuensi apapun. Maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak berkonsekuensi pemindahan kepemilikan, dalam arti barang tetap milik penjual dan alat pembayaran tetap milik pembeli. Demikian materi kita kali ini ananda sekalian, dan kita akan bertemu lagi di lanjutan materi yang akan datang. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.